Baru jadi elitnya PSI saja arogannya sudah gak kepalang tanggung. Halo Bro Kaesang dan Sis Grace Natali. Saya adalah anggota PSI yang baru resmi terdaftar melalui web, namun sejak tahun 2019 telah menjatuhkan pilihannya pada PSI. Di tahun 2024, saya kembali menetapkan pilihan ke PSI dan sayangnya di tahun ini PSI kembali tidak lolos ke Senayan walaupun kali ini PSI sudah dipimpin oleh Bro Kaesang yang notabene adalah putranya Pak Jokowi. Kegagalan kembali dari PSI untuk melenggang ke Senayan bagi saya sangatlah tidak mengejutkan, mengingat saya pribadi sebagai anggota PSI telah beberapa kali dikecewakan oleh para elit PSI dan bukan tidak mungkin apa yang pernah saya alami juga dialami oleh jutaan orang lainnya. Awal mula kekecewaan saya pada elit PSI adalah ketika saya bergabung dalam grup WA untuk memenangkan Kaesang sebagai wali kota Depok. Saat itu pembicaraan di grup tidak jelas, dan walau sudah beberapa hari saya bergabung namun tidak ada satupun dari elit PSI yang memberikan arahan mengenai maksud dan tujuannya pembentukan dari WA grup dimaksud. Pada kenyataannya pembicaraan yang terjadi bukan membahas mengenai tata cara atau strategi untuk memenangkan Kaesang sebagai wali kota Depok, malah sebagian besar relawan mempromosikan PDIP dan Ganjar sebagai Presiden Indonesia. Bosan dengan pembicaraan yang tidak jelas, pada akhirnya saya berinisiatif mengusulkan untuk membuat WA Group yang berisi anggota dan pendukung PSI yang tujuannya hanya akan fokus membahas strategi untuk memenangkan Kaesang saja, tanpa harus ada pembicaraan mengenai dukungan pada capres tertentu yang membuat situasi grup menjadi panas. Sungguh mengherankan, tanpa ada peringatan terlebih dahulu, secara sepihak saya dikeluarkan dari WA Group tersebut. Karena merasa tidak melakukan kesalahan, saya pun menanyakan langsung kepada admin grup, dan kemudian dijawab bahwa dikeluarkannya saya dari WA Group karena saya telah melanggar peraturan grup. Ketika saya tanyakan mengenai peraturan dan pasal mana yang telah saya langgar, sang admin tidak bisa menunjukkan buktinya dan malah menawarkan kepada saya untuk dimasukkan kembali di grup dengan syarat saya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Alamak, baru jadi elitnya PSI saja arogannya sudah gak kepalang tanggung, bagaimana nanti kalau sudah menjadi pejabat di pemerintahan? Selain mengenai arogansi dari beberapa oknum elit di PSI yang kebetulan saya ketahui, kegagalan dari PSI untuk melenggang ke Senayan, menurut saya lebih disebabkan dari malasnya para caleg PSI untuk mengenalkan dirinya dan mensosialisasikan program dari PSI kepada calon konstituennya. Saya tidak tahu apakah tidak ada instruksi dari DPP mengenai hal ini, atau memang calegnya saja yang malas dan hanya mengandalkan Jokowi efek saja. Saya juga tidak mau menuding pihak mana yang salah. Yang jelas kegagalan ini merupakan kesalahan dari DPP dan para calegnya yang tidak bisa memanfaatkan momentum Jokowi efek dengan sebaik-baiknya. Saya juga tidak tahu apakah PSI memiliki bagian penelitian dan pengembangan partai, namun sebagai orang yang cukup lama berkecimpung di divisi sistem dan prosedur di sebuah bank swasta, saya berkeyakinan bahwa ada kesalahan prosedural yang cukup fatal sehingga menyebabkan PSI gagal melangkah ke Senayan. Dear Bro Kaesang dan Sis Grace. Mohon maaf saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi coba kalian renungkan sejenak. Saya adalah anggota resmi dari PSI, dan nomor WA serta alamat tinggal saya tentu saja sudah tercatat di database-nya PSI. Namun demikian, tidak ada seorang pun di antara caleg DPR RI maupun DPRD PSI yang berkedudukan di dapil saya pernah menyapa atau menghubungi saya melalui nomor WA yang terdaftar. Tidak satu pun juga tim pemenang mereka yang pernah menghubungi saya. Saya malah lebih mengenal sosok caleg dari partai lain yang sangat sering turun langsung menyapa warga di seputaran rumah saya. Dan hebatnya lagi hal itu dilakukan bukan saja saat menjelang pemilu melainkan sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Sehingga tidak heran dia dan partainya bisa masuk ke Senayan dengan perolehan suara yang sangat signifikan. Nasi telah telanjur menjadi bubur. Tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan oleh PSI agar bisa masuk ke Senayan di tahun 2024 ini. Namun demikian masih banyak hal yang bisa dilakukan di 5 tahun ke depan. Harapan saya untuk pemilu di tahun 2029, PSI harus bisa mempersiapkan strategi dan tim pemenangannya dengan lebih baik lagi, sehingga nama PSI tidak hanya besar di Jakarta atau di daerah tertentu saja,
melainkan di seluruh pelosok Indonesia, sehingga slogan PSI Menang Pasti Menang bisa direalisasikan dengan penuh keyakinan diri. Ingat, waktu berjalan dengan cepat, dan 5 tahun itu bukanlah waktu yang lama, jadi persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik, dan tentu saja harus dimulai dari sekarang. Salam sukses!